Ketika kita memilih makanan, kita tidak hanya mempertimbangkan nilai gizinya, tetapi juga bagaimana tampilannya, baunya, rasanya, dan bahkan teksturnya. Semua ini termasuk dalam mutu inderawi atau mutu sensorik. Dalam industri pangan, pengujian mutu inderawi sangat penting untuk memastikan produk yang dihasilkan berkualitas dan sesuai dengan harapan konsumen. Contoh sehari-hari, seorang ibu di pasar memilih buah yang segar berdasarkan warna dan aromanya. Seorang anak kecil menolak makanan karena warnanya yang tidak menarik. Mutu inderawi adalah karakteristik makanan yang hanya bisa dinilai melalui penginderaan manusia, seperti penglihatan, penciuman, perasa, perabaan, dan pendengaran. Contoh sehari-harinya adalah, mengapa kita lebih tertarik pada apel merah mengkilap dibanding apel yang kusam? Mengapa bau roti yang baru dipanggang terasa menggoda? Mengapa kita menyukai suara kriuk saat menggigit keripik? Warna merupakan indikator pertama yang kita gunakan untuk menilai makanan. Warna yang cerah dan alami sering dikaitkan dengan kualitas dan kesegaran. Contoh sehari-hari, jus jeruk segar berwarna cerah lebih menarik dibanding jus jeruk yang sudah lama disimpan dan berubah warna. Warna kuning keemasan pada gorengan yang sempurna dibanding yang terlalu coklat, gosong. Aroma bisa memberikan petunjuk tentang kesegaran dan keamanan makanan. Bau tenik menandakan lemak yang sudah rusak, sedangkan bau asam dapat mengindikasikan fermentasi yang berlebihan. Contoh sehari-hari, seorang barista mencium aroma kopi sebelum menyajikannya kepada pelanggan. Seseorang memeriksa susu di kulkas dengan mencium aromanya sebelum diminum. Lidah kita mengenali 4 rasa dasar, manis, asin, asam, dan pahit. Selain itu, ada sensasi pedas dan umami yang juga mempengaruhi persepsi kita terhadap makanan. Contoh sehari-hari, mengapa jus jeruk terasa lebih enak dengan sedikit gula? Mengapa coklat hitam terasa pahit, tetapi tetap disukai banyak orang? Tekstur makanan dapat memengaruhi daya tariknya. Beberapa orang menyukai es krim yang lembut, sementara yang lain lebih suka keripik yang renyah. Contoh sehari-hari, perbedaan antara biskuit renyah dan biskuit yang sudah melempem. Sensasi mengunyah bubble gum yang kenyal. Suara juga memainkan peran penting dalam menilai makanan. Misalnya, suara renyah saat menggigit keripik menunjukkan kesegarannya. Contoh sehari-hari, suara gemercik saat menggigit apel segar. Perbedaan suara antara ayam goreng renyah dan ayam goreng yang sudah lembek. Uji hedonik digunakan untuk mengetahui apakah suatu produk disukai oleh konsumen atau tidak. Contoh sehari-hari, seorang produsen es krim mengadakan tes rasa untuk menentukan varian rasa yang paling disukai pelanggan. Uji diskriminatif digunakan untuk mengetahui perbedaan antara 2 atau lebih produk yang mirip.
Contoh sehari-hari, panelis membedakan dua jenis teh berdasarkan aroma dan rasa. Uji deskriptif dilakukan oleh panelis terlatih untuk memberikan gambaran rinci tentang karakteristik suatu produk. Contoh sehari-hari, ahli kopi mendeskripsikan profil rasa kopi berdasarkan tingkat keasaman dan kepahitannya. Mutu indrawi bersifat subjektif karena dinilai oleh manusia, sementara mutu fisik dapat diukur dengan alat seperti pH meter, alat pengukur tekstur, dan spektrofotometer. Contoh sehari-hari, menilai tingkat kematangan buah dengan melihat warnanya versus mengukur tingkat kematangan dengan alat refraktometer. Pengujian mutu indrawi sangat penting dalam industri pangan untuk memastikan produk berkualitas, aman dikonsumsi, dan memenuhi harapan pelanggan. Contoh sehari-hari, seorang konsumen merasa puas membeli roti yang lembut dan harum karena telah melewati uji mutu indrawi.